Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ananda, mahasiswa Teknik Geofisika Universitas Syah Kuala Angkatan 2017. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan data processing untuk hasil pengukuran dengan menggunakan metode magnetik pada pengukuran geofisika. Nah, ini langsung saja kita lihat file Excel-nya. Oke, kawan-kawan, jadi di sini kita sudah membuat file Excel, di mana file Excel ini dia terdiri dari beberapa kolom. Oke, yang pertama di sini kawan-kawan bisa lihat ada nomor stasiun. Stasiun ini maksudnya titik pengukuran kita, di mana saja kita berikan nama gitu. Kemudian di sini ada longitude sama latitude. Nah, ini adalah koordinat yang nanti bisa kita dapatkan dari GPS. Nah, kemudian ini ada nilai magnetik. Nah, di sini ketika kita melakukan pengukuran di lapangan, dilakukan 3 kali pengulangan sehingga nilai magnetik yang terukur itu ada 3 kali. Nah, kemudian di sini kita juga mendapatkan nilai magnetik rata-rata. Nah, jadi mungkin di sini saya nggak usah jelaskan lagi bagaimana cara kita mendapatkan nilai magnetik rata-ratanya, karena mungkin kawan juga sudah tahu semua gimana cara mendapatkan rata-rata dari suatu nilai. Nah, di sini adalah nilai magnetik rata-rata dari hasil 3 kali perulangan di lapangan. Oke, ini kita dapatkan. Kemudian di lapangan kita juga mendapatkan waktu. Nah, waktu pengukuran. Jadi di sini yang kita masukkan ke dalam Excel yang akan kita olah yaitu waktu rata-rata. Nah, di sini waktu rata-rata ini kita dapatkan rata-rata waktu dari ketiga kali perulangan. Nah, di sini kita lihat misalkan pada data magnetik pertama di stasiun J1. Nah, katakanlah kita mendapatkan waktu berapa, kemudian di perulangan kedua kita juga mendapatkan waktu berapa begitu, kemudian di perulangan ketiga berapa, kemudian dari ketiga waktu ini kita rata-ratakan. Jadi di sini di video ini saya sudah terlebih dahulu merata-ratakannya, dan untuk proses merata-ratakannya itu sama seperti pada biasanya. Sama juga kayak kita rata-ratakan nilai magnetik ini gitu. Cuman di sini saya tidak mencantumkan waktu pada perulangan ketiga kalinya gitu. Jadi untuk menghemat kolom. Nah, oke. Oke, lanjut. Jadi di sini yang perlu kita hitung adalah nanti kita harus menentukan selisih waktu, kemudian selisih waktu dalam detik, nilai base, diurnal, dan anomali. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan kepada kawan-kawan bahwa dalam pengukuran metode magnetik, ketika kita mengukur di suatu titik, maka konsol magnetik yang merekam nilai magnetik dari sensor PPM-nya, yaitu proton precision magnetometer. Nah, dia akan mengukur 3 komponen nilai magnetik di bumi. Nah, apa saja 3 komponen itu? Dan yang pertama ada medan magnetik utama bumi, nah atau kita sebut juga sebagai IGRF. Nah, IGRF ini yang paling atas ini, dia merupakan medan magnetik utama bumi itu. Jadi referensinya itu ke IGRF, atau kalau kita lihat kepanjangannya dia adalah International Geomagnetic Reference Field. Jadi emang medan magnetik utama dari bumi gitu. Dimana IGRF ini dia diukur secara internasional setiap 5 tahun sekali. Nah, nanti kita juga akan melihat bagaimana cara kita mendapatkan nilai IGRF ini. Oke, yang tadi yang pertama kita komponen pertama adalah medan magnet utama bumi, kemudian komponen kedua yang terukur di konsol magnetik kita itu adalah medan magnetik harian yang disebabkan oleh aktivitas matahari. Nah, kemudian komponen magnetik ketiga yang terukur di konsol kita yaitu anomali magnetik akibat adanya benda konduktor di bawah permukaan bumi. Jadi ketiga komponen nilai magnetik tersebut terukur bersamaan dalam alat
kita. Jadi di sini seperti yang kawan-kawan lihat di nilai magnetik yang 1, 2, 3 ini, di sini dia memuat 3 komponen nilai magnetik tersebut. Sehingga dalam proses pengolahan data magnetik, kita hanya memerlukan nilai medan anomali magnetiknya saja. Jadi kita menghilangkan nilai medan magnetik utama bumi dan nilai medan magnetik yang disebabkan oleh aktivitas matahari atau di sini disebut dengan diurnal. Nah, sehingga nanti di akhir kita akan melakukan koreksi terhadap si diurnal ini dengan si IGRF. Nah, mungkin yang pertama kita lihat dulu bagaimana cara kita mendapatkan nilai IGRF. Oke, jadi nilai IGRF ini atau nilai medan magnetik utama bumi ini itu bisa kita dapatkan uh, dari website BMKG. Mungkin kawan-kawan juga bisa mengetik di Google yaitu kalkulator magnet bumi. Nah, nanti lihat saja jika website itu adalah bmkg.go.id, maka website tersebut adalah benar itu atau valid. Oke, di sini cara kita menghitung kalkulator magnet bumi. Di sini kawan-kawan bisa lihat, pertama kita di sini masukkan tanggal kita melakukan pengukuran tersebut. Nah, di sini kita masukkan tanggalnya, misalkan tanggal berapa. Di sini hari ini adalah tanggal 27 bulan November 2020. Oke, ini sudah dimasukkan secara otomatis. Kemudian kita masukkan koordinat lintang sama koordinat bujur. Nah, di base pertama kita. Nah, jadi yang kita masukkan adalah koordinat dari base. Nah, dari base kita melakukan pengukuran di lapangan. Nah, tapi koordinat yang kita masukkan ini dia harus dalam format derajat. Nah, misalkan di sini sudah diberikan contoh, ini kita hitung saja dari contoh ini. Oke, kemudian kita melakukan perhitungan. Nah, dari sini kita akan mendapatkan nilai medan magnetik utama bumi, yaitu yang ada pada kolom F dalam kurung nanotesla. Oke, kemudian nilai ini kita kopikan saja. Nah, kita kopikan nilai ini dia ke file Excel kita tadi. Nah, namun itu tadi dia cuman kita coba-coba. Di sini saya sudah memiliki nilai IGRF-nya, yaitu nilai IGRF yang saya miliki dia adalah sebesar ini 41.700,2 nanotesla. Nah, cuman saya tadi lupa koordinat dari base awalnya itu dalam bentuk derajat. Saya tidak masukkan tadi ketika kita melakukan perhitungan dengan menggunakan website tadi. Nah, jadi ini nilai IGRF di lokasi pengukuran saya. Oke. Ini nilai IGRF dari hasil pengukuran pada data ini. Oke. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan IGRF, kawan-kawan juga harus mencantumkan berapa nilai medan magnetik di base awal. Nah, di sini nilai medan magnetik di base awalnya adalah 41.834,56 nanotesla. Nah, dan untuk memudahkan proses processing nanti, saya sarankan kita mengcopy paste saja waktu sama hasil pengukuran di base dalam satu file. Nah, jadi di sini ini dia adalah waktu dan nilai base dasar tuh. Nah, atau ini nilai base nilai magnetik di base. Nah, yang telah dilakukan pengukuran dengan selang waktu selama 5 menit. Nah, jadi data ini diambil setiap 5 menit. Karena kita memerlukan nilai base ini untuk melakukan perhitungan pada nilai base di waktu kita mengambil data lapangan di stasiun-stasiun tertentu yang sudah kita tentukan tadi. Oke, di sini langsung saja kita mulai proses pengolahan datanya.
Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menghitung berapa nilai base pada waktu ini. Nah, jadi pada waktu pengukuran di stasiun pertama, yaitu di stasiun J1, nah itu waktu rata-ratanya adalah jam 1:57:47. Nah, jadi kita ingin melihat berapa nilai medan magnetik di base pada waktu ini. Nah, sehingga cara menghitungnya adalah cara mudahnya mungkin seperti ini, kita ambil data ini, kita lihat di sini waktunya adalah jam 1:57 lewat 47 detik. Nah, kemudian kita lihat ke bagian nilai base kita, nilai base dasar ini. Kemudian kita sesuaikan. Nah, kita lihat nilai waktu rata-rata kita ini berada di antara waktu yang mana. Nah, berarti kan kalau kita lihat di sini dia berada di antara waktu 13.55:02 hingga waktu 14.00:02. Itu jam 2 lewat 2 detik itu. Nah, berarti waktu rata-rata kita itu berada di antara dua waktu ini. Nah, berarti waktu rata-rata ini kita kopikan saja sejajar dengan waktu yang rendahnya, waktu terkecilnya. Oke. Nah, dari sini kita bisa menghitung selisih waktu, yaitu antara waktu rata-rata kita ini dengan waktu yang terkecil nih. Nah, dengan waktu terkecil di base. Nah, di sini bisa kita lihat untuk prosesnya mungkin bisa kita lakukan dengan menggunakan rumus. Nah, kita lakukan sama dengan, kemudian nilai waktu ini kita bisa pakai di sini saja. Oke, nilai waktu ini dikurangkan dengan waktu di base yang kecilnya. Oke, kita dapatkan selisih waktunya 0 jam 2 menit 45 detik. Nah, dan hal sama juga kita lakukan pada data-data yang lain, pada data-data dan stasiun yang lain. Nah, tapi di sini yang perlu kalian ketahui bahwa di sini kita tidak bisa double klik. Nah, untuk membuat untuk mendapatkan hasil keseluruhan semuanya ke semua kolom. Nah, karena nilai yang akan kita gunakan itu dia akan berbeda-beda. Nah, sehingga kita tidak bisa menggunakan metode ini. Kita memang harus melakukan perhitungan satu persatu. Nah, baik, selanjutnya di sini kita sudah mendapatkan selisih waktu antara waktu rata-rata di mobile dengan waktu terkecil yang ada di base. Nah, kemudian kita menghitung selisih waktu itu dalam detik. Nah, di sini selisih waktu sebelumnya adalah 2 menit 45 detik. Nah, mungkin di sini bisa kita estimasikan sendiri, 2 menit itu dia berarti 120 detik, maka ditambah dengan 45 detik, sehingga menjadilah 165. Oke, jadi di sini setelah kita selisihkan waktunya dalam satuan detik, kita dapatkan bahwa 2 menit 45 detik itu dia adalah 165 detik. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan selisih waktunya, baru kita melakukan perhitungan untuk menghitung nilai base pada waktu di mobile dari nilai base dasar ini. Nah, di sini persamaan yang kita gunakan adalah, oke, kita buat dulu sama dengan, jadi kita masih fokus ke yang ini tadi, ke jam ini, jam dari mobile yang kita pindahkan ke waktu terkecil yang ada di base. Nah, di sini rumusnya adalah nilai base yang bawah, atau bisa kita katakan batas bawah. Maaf, di sini kita tambahkan dulu tanda kurungnya. Oke, di sini kita tambahkan 3 tanda kurung pembuka. Oke, di sini rumusnya adalah nilai base yang ada di bawah, maksudnya itu nilai base yang ada di bawah
pas di bawah nilai mobile yang kita kopikan ini. Nah, jadi nilai ini atau bisa kita sebut sebagai batas bawah dikurang dengan batas atas. Nah, kemudian kita tutup kurung dibagi dengan selisih waktu pengukuran di base. Nah, jadi bukan selisih waktu di detik yang kita hitung tadi, bukan waktu ini, tapi ini dia adalah selisih waktu di base. Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwa antara satu data dengan data yang lain yang ada di base itu selisih waktunya adalah 5 menit. Nah, 5 menit ini kita ubah dulu dia, kita konversikan dalam detik, di mana 5 menit dia adalah 300 detik, ya kan? Oke, di sini kita tuliskan 300. Kemudian kita tambahkan kurung penutup, kemudian kita kalikan. Nah, kita kalikan sama selisih waktu yang kita dapatkan di sini tadi, atau di yang kita dapatkan di L di kolom L tadi. Berarti di sini adalah L6 di kolom L6. Ini kita tambahkan saja. Oke. Kemudian kita tutup kurung. Eh, Maaf, maksudnya belum ditutup kurung setelah dikalikan dengan selisih waktu dalam detik tadi, kemudian kita tambahkan dengan nilai base batas atas. Nah, kemudian tekan enter. Oke, mohon maaf di sini ada sedikit kesalahan. Jadi tanda kurung penutupnya itu kita tambahkan setelah kita mengalihkan dengan selisih waktu. Nah, di depan L6 itu kita tambahkan tanda kurung. Kemudian kita tekan enter. Oke, jadi kita telah dapatkan nilai base pada waktu eh, pada jam 13.57 menit 47 detik. Nah, mungkin di sini kawan-kawan juga bertanya nih, kenapa nilai base itu, nilai magnetik di base, dia mengalami perubahan, padahal kita melakukan pengukuran pada satu titik yang sama, yang membedakannya hanyalah waktu pengukurannya saja yang kita ukur setiap 5 menit. Nah, jadi kawan-kawan perlu ketahui bahwa nilai magnetik di suatu tempat itu dia dipengaruhi oleh efek diurnal tadi. Nah, apa itu efek diurnal? Jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi, ini itu adalah aktivitas matahari. Jadi aktivitas dari matahari yang menghasilkan radiasi itu bisa uh, membuat nilai magnetik di suatu daerah itu dia berkurang atau bertambah tergantung intensitas mataharinya dan bagaimana aktivitasnya. Nah, sehingga di sini kita harus melakukan koreksi terhadap jurnal. Nah, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Oke, kawan-kawan, jadi langkah selanjutnya yaitu kita menghitung diurnalnya. Nah, di sini untuk menghitung diurnal, diurnal ini kita hitung berdasarkan nilai base. Nilai base tadi di sini kita belum menggunakan nilai magnetik rata-ratanya. Di mana di sini rumusnya adalah nilai base yang telah kita olah tadi, nilai base ini dikurangkan dengan nilai base awal. Nah, nilai base awal yaitu di base pengukuran pertama kali. Nah, ketika kita pertama kali melakukan pengukuran di base. Nah, di sini kita harus memberikan tanda kunci. Oke, di sini dia berada pada kolom pada sel D3. Oke, D3. Kemudian kita tekan enter. Oke, di sini kita telah mendapatkan nilai diurnalnya itu sebesar minus 3,33 nanotesla. Nah, jadi apa itu nilai diurnal ini? Apa nilai minus 3,33 nanotesla ini? Jadi nilai minus
ini dia merupakan perubahan nilai magnetik yang ada di base ketika mulai dari pertama kita melakukan pengukuran di base dengan waktu tertentu. Nah, jadi di sini terjadi perubahan nilai, yaitu pengurangan nilai magnetik. Nah, ketika pada pertama kali kita melakukan pengukuran, yaitu yang ada di kolom warna biru ini, yaitu nilai magnetiknya adalah 41.834,56 nanotesla. Nah, jadi nilai ini dia sama dengan nilai pada base awal ini, pada base dasar ini. Nah, yaitu nilai ini kita ukur pada waktu 13.55 menit 2 detik. Nah, kemudian pada waktu 13.57 menit 47 detik ternyata terjadi pengurangan. Terjadi pengurangan nilai magnetik yang ada di base yaitu sebesar minus 3,33. Nah, jadi itulah dia apa itu diurnal gitu. Nah, kemudian untuk menghitung anomalinya, nah rumus untuk menghitung anomali, nah jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa anomali itu kita dapatkan dengan cara kita hilangkan pengaruh dari diurnal dan kita hilangkan pengaruh dari nilai IGRF, sehingga di sini bisa rumus yang kita buat adalah sama dengan nilai rata-rata magnetik. Nah, kita kurangkan dengan IGRF. Nah, IGRF ini di sini dia berada pada sel 32. Nah, berarti di sini kita harus memberikan kunci. Nah, dengan kunci di kunci 2. Kemudian, nah khusus untuk diurnal itu dia ada peraturannya di mana apabila diurnalnya itu dia bernilai negatif, maka pada koreksi kita jumlahkan. Nah, namun apabila diurnalnya itu dia bernilai positif, maka pada koreksi kita kurangkan. Oke, jadi pada kasus kita ini nilai diurnal pertama yang kita dapatkan yaitu minus 3,33. Nah, berarti karena nilai diurnalnya minus, maka kita tambahkan. Nah, dengan nilai diurnal ini. Oke, kemudian kita tekan enter. Oke, di sini kita mendapatkan anomali magnetik di titik J1 itu sebesar 147,73 nanotesla. Oke, kemudian proses ini kita lakukan untuk keseluruhan titik. Nah, untuk ke semua titik hingga titik ke L15, di mana di sini kita mendapatkan kita memiliki 45 data. Jadi proses yang sama kita lakukan untuk 44 data yang lainnya. Oke, kawan-kawan, jadi di sini saya telah mendapatkan semua nilai untuk selisih waktu dalam detik, nilai bis dan diurnal. Nah, di sini sudah saya copy paste dari data yang sudah saya miliki. Oke, di sini untuk selisih waktu dalam jam, menit, sekon, selisih waktu dalam detik atau sekon, kemudian nilai base dan diurnal itu kita lakukan satu persatu. Nah, tidak bisa kita lakukan sekaligus dengan menggunakan satu rumus kemudian kita tarik ke bawah, itu nggak bisa. Nah, karena estimasinya itu dia menggunakan nilai yang berbeda. Nah, namun untuk anomali ini kita baru bisa mendapatkan nilai secara sekaligus, di mana di sini kita klik 2 kali saja. Oke, maka kita akan mendapatkan nilai anomali untuk ke semua titik. Nah, jadi seperti yang kawan lihat di sini kita mendapatkan nilai anomali dari hasil pengukuran, dari hasil pengolahan data kita. Oke, langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai anomali medan magnetik bumi, kemudian kita melakukan plot nilai anomali ini dalam bentuk kontur
permukaan dengan menggunakan software surfer. Nah, jadi untuk plot kontur medan magnetik di permukaan itu kita menggunakan 3 data, yaitu data koordinat longitude, latitude, dan data anomali. Oke, di sini langsung saja kita buka servernya. Oke, kita buka server. Oke, di sini kita sudah masuk dalam window pertama dari server. Kemudian kawan-kawan bisa pilih file, kemudian kita pilih new, di sini kita pilih new worksheet. Oke, di new worksheet ini kita akan mendapatkan tampilan seperti di Excel. Di sini ada kolom A, B, C, itu disimbolkan juga dengan X, Y, Z. Nah, di mana nilai kolom X ini nanti kita akan masukkan dengan data koordinat latitude, kemudian Y data koordinat longitude, dan Z data anomali kita. Oke, ini langsung saja kita kopikan satu per satu. Oke, kawan-kawan, jadi di sini saya telah mengkopikan ketiga data tadi, yaitu data latitude, data longitude, dan data anomali medan magnetik bumi kita. Oke, kemudian setelah kita input semua data ini dalam worksheet yang ada di server, maka langkah selanjutnya adalah kita simpan data ini. Itu kita pilih save as, kemudian kita simpan data ini, kita berikan nama magnetik latihan. Dan pastikan tipe yang kita atau ekstensi yang kita simpan ini yaitu BLN. Oke, kemudian kita save. Oke, di sini kita klik OK. Oke. Selanjutnya kita klik lagi di sheet plot 1. Oke, dari sheet plot 1 ini kemudian kita pilih grid. Nah, dipilih grid. Oke, dari grid ini kita pilih data. Oke, kemudian kita pilih data yang kita save tadi, yaitu magnetik latihan. Oke, kemudian kita open. Oke, kita open. Oke, kemudian di sini ada pengaturannya. Itu tadi untuk X berarti kolom A yaitu latitude, kemudian Y kolom B longitude, dan Z kolom J nilai anomali medan magnetnya. Ini kan saya rasa sudah sesuai semua. Di sini juga kita bisa lihat X minimumnya berapa, X maksimumnya itu berapa, Y minimumnya berapa, dan Y maksimumnya itu berapa. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, maka akan jadi proses ini, kemudian kita klik OK saja. Oke, kemudian ini bisa kita close. Oke, ini nggak usah disimpan. Oke, kemudian kita memunculkan kontur, yaitu dengan memilih pada tanda pelangi ini. Nah, kita klik. Nah, dan kita pilih nama kita tadi apa? Magnetik latihan. Oke, kemudian kita open. Nah, maka akan muncul konturnya. Nah, di sini setelah muncul kontur, kita juga bisa menambahkan titik-titik lokasi pengukuran, itu atau lokasi stasiun kita. Oke, jadi proses untuk menampilkan titik-titik stasiun kita atau titik-titik pengukuran kita, yaitu kita pilih di tanda kotak yang ada titik-titik dalamnya ini. Kemudian kita di sini kita klik saja di open worksheet ini, klik di sini, kemudian open. Nah, maka di sini akan muncul titik-titik lokasi pengukuran kita. Nah, kemudian untuk mempercantik kontur permukaan medan magnetik bumi yang telah kita dapatkan ini, nah, kita bisa melakukan beberapa pengaturan. Di sini kita bisa lihat pada level, kita klik level, kemudian kita centang fill kontur.
Oke, kemudian kita pilih skala warnanya. Oke, di sini kita pilih skala warna rainbow. Jadi kita ingin lihat dalam bentuk pelangi. Oke, di sini kita oke kan? Nah, maka kontur kita akan muncul dalam bentuk dalam warna merah, kuning, hijau, dan biru itu dengan rentang warna rainbow tadi. Nah, kemudian di sini kita juga bisa memunculkan skala warnanya. Nah, di mana kita bisa munculkan dengan cara menciptakan color scale. Oke, di sini maka akan muncul skala warnanya. Oke, jadi ini adalah data kontur yang kita dapatkan dari hasil pengolahan data medan magnetik yang telah kita lakukan tadi. Nah, jadi pada tahap ini kawan-kawan bisa melakukan interpretasi secara kualitatif, yaitu interpretasi dengan cara melihat sebaran medan magnetik, sebaran anomali medan magnetik di permukaan bumi. Kemudian setelah kita mendapatkan kontur ini, kawan-kawan bisa men-save gambar yang telah kita dapatkan ini. Itu caranya dengan pilih file, kemudian export. Oke, kita ekspor gambar kita, kemudian kita pilih ekstensinya itu boleh JPEG, PDF, boleh juga, atau misalkan kita mau save dalam format lain, boleh juga, atau PNG. Oke, di sini kita pilih PNG. Oke, kita berikan nama magnetik latihan. Save. Oke, ini adalah pengaturan untuk resolusi gambar yang kita save. Oke, ini kita bisa okekan saja. Oke, maka gambar atau penampang kontur kita ini sudah tersave di komputer kawan-kawan semua. Oke, mungkin sekian tutorial cara pengolahan data magnetik yang kita dapatkan dari hasil pengukuran di lapangan dengan menggunakan software Excel, Microsoft Excel, dan Solver. Oke, kawan-kawan, semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.